Shalom saudara dalam Tuhan, jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan juga tombol subscribe-nya. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor. Kalau Islam menggunakan akal sehat, saya mau tanya Bang Ferry, buta huruf itu cerdas atau bodoh Bang? Kami ini Bang Buka Komal, kami ada 2 poin Bang. Pertama, menunjukkan jalan yang benar secara religi. Yang kedua Bang, mencerdaskan anak bangsa ya. Janganlah karena agama akal sehat itu nggak kau gunakan. Itu loh. Iya. Apa pula nggak? Akal sehat nggak digunakan, justru Islam itulah yang benar. Oke, saya uji akal sehatmu. Kamu menggunakan akal sehat kan? Akalmu sehat nggak kalau menguji aku? Ya pasti sehat lah Bang. Nah sekarang kita gantian ya. Saya uji kamu dulu ya. Bila anda saja yang bertanya. Bila anda enggak loh, saja ini kan yang bertanya. akal sehat aja. Kamu kan dari tadi nggak bisa buka data kan. Ini saya pertanyaan sederhana aja. Kalau Islam menggunakan akal sehat, saya mau tanya Bang Ferry, buta huruf itu cerdas atau bodoh Bang? Itu gelar yang dikasih Allah. Masa buta huruf dikasih katanya gelar? Ah, yang betul aja lagi. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab dengan detail? Kan udah Bang jawab Anda tadi. Kan udah Bang jawab tadi. Boleh saya jawab dengan detail biar anda paham. Jangan anda dengan ini membodoh-bodohi orang. Jangan membodoh-bodohi orang. Aku baru nemu gelarnya begitu mulia. Bang, Bila menghujat, kalau abang menghujat, menggunakan ya, akal menghujat. sehat Bang, buta Nanti huruf kalau itu aku bukan gelar Bang. menghujat, Oh tidak ya? boleh nggak aku Wah, jawab? astaga. Boleh Jawab nggak Bang, aku jawab? Boleh Jawab, nggak aku Bang. jawab? Nah, oke. Kenapa Nabi Muhammad digelari sebagai Umi? Kenapa? Karena apa? Biar semua umat manusia tahu bahwa Al-Quran itu murni, firmannya Allah, tidak karangan nabiku, baginda Rasulku. Sudah, paham anda? Yang saya tanya Bang, akal sehatmu loh Bang. Tadi kan kau bilang Islam menggunakan akal sehat. Menurut Anda akal framing-framing sehatmu, saya. lu bukan framing lu Bang. Menurut akal sehat Ferry, buta huruf itu cerdas atau bodoh? Coba. Cerdas. Framing. Nggak punya ilmu kok buat baca Quran deh. Oke, sekarang gini aja Bang Ferry. Bang Ferry Aku yang coba. masih- aku yang Bang masih Ferry, 17 oke. tahun Ini aja. kayaknya udah agak Aduh, berat ini Bang Ferry ya. Mungkin udah padat itu Anda yang sesi agak hidup. berat. Coba Bang Anda Ferry yang sekarang agak lagi duduk berat. atau lagi berdiri Bang Ferry nih? Hah? Lagi duduk Lagi atau mau ngapain aja bebas. Lagi mau ngapain aja bebas. Nggak perlu Berarti Anda mau enggak tahu. posisi sekarang loh Bang. Posisi kamu sekarang duduk, berdiri atau duduk apa-apa. Anda nggak perlu tahu. Anda nggak perlu tahu. Saya mau nanya boleh nggak? Saya mau nanya boleh nggak? Boleh, makanya aku tanya dulu nih Bang. Siap ini nanti kau tanya ya. Anda saja yang bertanya. Iya. Bukan, takut ini jadi bukan tanya. soal iman Inilah lagi konten. Bang. Bang, ini bukan Inilah soal konten. iman lagi. Jangan Bang, ini tajam bukan soal bang. iman. Ini yang saya tanya Bang, bukan soal iman. Saya hanya tanya kamu, posisi Abang Ferry sekarang duduk atau berdiri? Nggak perlu, udah nggak perlu. Ini komen-komenannya nih kurang aja. Kacau. Baru kali ini lo orang mengaku menggunakan akal, buta huruf katanya cerdas. Kalau gitu ngapain kau sekolahkan bapakmu? Kamu framing. Kalau kau punya akal, kenapa kau menuankan manusia? Kenapa kau menuankan manusia? Oke, kita bahas Bang ya. Kenapa saya menuhankan manusia? Oke, itu kan pertanyaanmu Enggak, kan? aku mau bahas itu. Aku nggak bahas itu. Aku mau bahas yang lain. Loh tadi kau Aku mau bilang bahas kenapa yang menuhankan manusia? Gimana ini? Ya, ini aku tanya ya. Ah, Kenapa ada hukumnya Tuan Bani Israel nempel di kitab lo itu? Apa hubungannya? Tuan orang Lah. Islam sama tuannya Bani Israel itu sama-sama tidak terlihat biar kau tahu. siapa bilang Tuhanmu nggak terlihat Bang? Aduh kacau nih.
Udah kau jawab aja itu, kau jawab aja itu. Oke, perhatikan ya. Kamu bicara Maka Bani agak- Israel. Perhatikan ya. Kamu kan bicara Bani Israel Iya. ya. Berarti ini merujuk kepada orang Yahudi kan? Iya. Nah, Kenapa kan kalian saya sudah harus bilang tadi, nempel Bang. di kitabmu itu? Dengar dulu, Bang. Kan saya sudah bilang tadi, murid-murid Yesus kan orang-orang Yahudi. Masa orang Yahudi kok tuduh mencuri buku Yahudi? Itu waras. Oke? Kalian yang mencuri. Bentar, Kalian bentar, yang bentar. mencuri itu. Bentar, Bang. Tanya dulu, Bang. Dia orang Indonesia apa orang Arab? Iya, kamu Indonesia atau orang Arab nih? Orang Indonesia. Kok kau ambil kita orang Arab? Kok kau ambil? Mengambil kitab orang Arab. Nih, kitab kalian keciduk Taurat, ada Taurat. Kita orang Arab. Siapa yang ngambil kitab orang Arab? Nabi Muhammad untuk semua umat. Kok untuk semua Tuhan umat? Yesus juga untuk segala bangsa. Dia diutus untuk domba Israel. Oh, bodoh kalian Anda ini. Aduh, jangan gitu lah Bang Peri. Makanya kan persoalannya Anda jawab Bang. lah. Anda bisa nggak jawab pertanyaan saya tadi. Loh, Kenapa ada saya kan- hukum apa Tuhan yang saya kan bagi sudah Israel jawab nempel tadi, di Bang. situ? Saya kan sudah jawab Hah? tadi. Iya, Jangan- hukum Taurat itu hanya Coba untuk sebentar, bagi sebentar. Tarik Israel. napas dulu, tarik napas. Kayaknya kamu ini udah dikuasai jin korin, Bang. Udah dikuasai jin korin. Coba tarik napas dulu. Hukum Taurat itu hanya Istighfar untuk terus. Bani Iya, Israel. biar enak kita, Bang. Tarik napas dulu lah. Tarik napas Gimana dulu. dalilnya itu? Tarik Gimana napas dulu. dalilnya itu? Udah mulai kan. Ini udah mulai jin korinnya udah mulai berontak ini. Enggak lah. Nah, kalau memang jin Jawab korinnya itu, nggak jawab berontak, itu. Bang. Coba Jawab kau tarik itu, napas. Kan sudah ku jawab tadi, Bang. Iya, kenapa nempel-nempel di kitab kalian itu? Tunggu. Tadi kamu bilang Tuhannya orang Israel itu sama dengan Tuhanmu emang? Enggak sama-sama tidak terlihat, samanya enggak. Oh, terus kenapa kau ambil nabinya orang Israel? Musa. Siapa yang ngambil nabi? Musa nabinya orang mana? Dia utusan Allah. Enggak, saya tanya dia nabi utusan Allah. Musa orang Iya, Israel utusan kok. Allah. Iya. Iya dia utusan Allah, semua manusia pun sama Allah tuh, nggak ada perbedaannya. Bentar dulu, Bang. Musa itu tidak pernah menyembah Allah. Iya, di Al-Quran perkataan Musa ada loh. Apa? Bahasa apa rupanya di Musa? Bahasa Arab dia rupanya? Kena pelanggaran semua tamu, jadi akun aku yang kena banned. Pembatasan, Cok. Tap-tap ya, boy. Dia tuh nggak bisa. Coba lihat di kolom tamu tuh nggak ada. Oke, next nanti kita belajar lagi. Pak Haka tadi, aduh sorry, aku nggak lihat. Silakan. Kayak nggak apa-apa, ini satu lagi. Salam Kak. Salam Pak Haka, silakan. Ya terima kasih Kak. Tadi sudah di DM Apa tuh? yang pas apa mau kelas katekisasi tadi loh Kak. Iya, udah WA Romo. Sudah. Jadi intinya minimal ngikuti 4 kali ibadah dulu. Ambil nanti apa ikut kelas katekisasi sama Romo Stafor ya. Tafros. Oh ya Stavros via Zoom ya Kak. Iya, via Zoom. Ya Nanti Kak sebenarnya saya mau cerita sedikit nih yang menarik bagi saya kan saya Protestan sudah usia saya sekitar 48 tahun. Jadi yang menarik di Ortodok itu yang saya lihat ini istilahnya kayak kembali ke masa lalu gereja mula-mula. Jadi kayak ada kemiripan ajaran yang murni gitu loh Kak menurut saya. bukan kembali, emang ini ajaran masa lalu. Ya ajaran masa lalu. Karena kan kalau kita runut kan sudah berapa ya? Berarti sekitar 2000 tahun ya Kak. Iya. Nah takutnya kan nanti rubah. Nggak ada, nggak boleh Oke. berubah. Nah terus yang saya suka itu saya baru ngeh apa istilahnya di Katolik itu pengakuan dosa. Memang kalau
kemarin kebetulan kan pemiliknya kan Dokter Eri toh, itu kan banyak cerita ke saya. Jadi dia dulu ya dari Protestan. Apa intinya, kalau kita mengaku dosa, tutup pintu di dalam kamar, kita ngaku dosa sama Tuhan, ya sudah, kamu ngaku dosa ya ngaku dosa aja. Tapi kemungkinan berbuat lagi itu istilahnya kemungkinannya besar berbuat dengan dosa yang sama. Tapi kemarin saya lihat ada pengakuan dosa, datang ke Romo bergantian bicara apa istilahnya mengatakan pada Romo, bercakap-cakap, mungkin kan mengaku dosanya ya. Terus habis itu dia menunduk, ditumpangi jubah itu, terus didoakan. Terus saya punya pengertian gini, berarti Romo itu dalam ibadah itu kan pakai apa istilahnya otoritas Tuhan kan ada hadir di sana. Makanya itu nanti langsung diampuni. Dan yang membuat saya takjub itu kalau kita ngaku dosanya di Romo, otomatis kalau sudah diampuni didoakan, kita kayak semacam ada beban mental. Betul gitu nggak Kak? Beban mentalnya apa? Bukan, memang misalkan gini, katakanlah saya mengaku saya sudah mencuri kelereng misalkan, ternyata nanti sebulan lagi ngaku dosa lagi, masa Kak saya mau ngaku dosa lagi curi kelereng lagi? Kan nanti kan malah repot kan Kak. Lu kamu sudah saya doakan kok ngaku lah. Dari situ kan mungkin saya punya pikiran gini, dari situ saya ingat, oh saya sudah berdosa ini. Begitu saya mau nyuri kelereng lagi, saya langsung ingat, oh ya kemarin saya sudah janji sama Tuhan, sudah diampuni, masa saya harus melakukan dosa lagi? Itu pengertian saya seperti itu sih Kak. Betul. Jadi membuat kita ini malah bisa lebih apa ya, mempertimbangkan tidak berbuat dosa lagi. Iya, kita mempermalukan iblis. Ya betul. Terus yang kedua itu masalah perjamuan Ekaristi ya Kak. Perjamuan kudus. Saya terheran-herannya seperti ini Kak. Pada waktu itu dikasih kain, dibentangkan kain, terus penerima perjamuan khusus itu maju satu-satu, terus dia berlutut, terus mengadah langsung dituangkan sama Romo ya Kak. Nah kalau di Protestan itu kan kita dibagi roti satu-satu sama anggur. Nah tapi kalau di situ kan langsung dituangkan di mulut kita ya Kak. Ya, Alkitab itu Yesus itu kan memberi makan dan memberi minum murid-murid yang menyuapi mereka. Iya betul. Imam itu langsung, makanya imam itu sebagaimana Kristus telah menyerahkan roti pada perjamuan malam itu seperti itu yang dilakukan. Iya. Oh, jadi dalam satu cawan kan? Iya, dalam satu cawan bergantian. Jadi disuapin gitu. Ya seperti itu. Terus pengertian saya setelah dijelaskan, jadi perjamuan kudus itu dianggap sakral sekali. Jadi istilahnya jemaat itu menganggap itu benar-benar seolah-olah darah dan tubuh Kristus yang menyucikan kita, sesakral itu. Bukan seolah-olah, memang benar. Ya memang sakral maksud saya. Karena saya diberitahu kenapa Pak Han itu kok dikasih apa namanya kain baru kita sujud di bawahnya, karena itu kan nanti kalau begitu dikasih ada tercecer. Kalau di kain kan enak romonya ngambil, kalau nanti ndak itu turun ke lantai, nanti romonya itu harus ngambil pakai mulut karena itu suci ya. Betul. Gitu ya. Betul. Oh puji Tuhan. Harus imam itu sendiri. Iya. Makanya kan tadi atau kemarin atau saya lupa live saya bilang hanya imam yang boleh melakukan itu. Tidak boleh korban itu diserahkan oleh orang lain. Makanya Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, sekalipun dia ditombak berkali-kali, dia tidak mati kan? Iya. Hanya karena dia sendiri yang mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Betul kan? Jadi dia yang menyerahkan sendiri, bukan orang-orang yang menusuknya. Jadi demikian imam itu juga menyerahkan langsung dengan tangannya. Iya. Terus
saya sering kan ikut komal Kak Agatha. Ini satu lagi nih. Waktu Yesus bilang Bapa kuserahkan nyawamu, dia berkata dengan Mulut. berarti kurban itu harus diserahkan dengan mulut. Makanya kenapa imam itu pun harus mengambilnya dengan mulutnya sendiri. Iya. Terus satu lagi, saya teringat kalau Kak Agatha menjelaskan keselamatan itu hanya di Kristus, bukan di Alkitab. Alkitab itu hanya tools. Kan Kak Agatha pernah menjelaskan seperti itu ya. Ternyata ya betul memang. Ya keselamatan itu hanya dari Kristus. Makanya kita terima Ekaristi itu tubuh Kristus, dan Alkitab itu hanya istilahnya petunjuk untuk kita mengenal Dia. Justru dialah keselamatan itu. Ya betul ya Kak, seperti itu. Ya seperti itu. Ya intinya saya puji Tuhan lah. Ini walaupun saya baru sekali ini, terus lihat percakapan yang malam ini, ya saya tambah yakin Kak. Pelan-pelan saya tak belajar. Ya cuman ya Kak, itu kalau ibadah yang perempuan itu memang lengan panjang, terus pakainya sampai ke bawah ya Kak, terus pakai tudung ya. Oh iya. Terus apa sendiri-sendiri ya ternyata ya Kak. Jadi itu adabnya begitu. Jadi perempuan itu di kiri, laki-laki itu di kanan. Biasanya gitu. Iya betul. Dan itu nggak boleh campur-campur gitu. Gitu. Oh iya. Tapi kasih tahu ya. Ini juga yang dicontek sama sebelah. Nah, gitu. Makanya saya sampai teriran-iriran. Saya punya pikiran seperti itu juga sih. Aduh, iyalah kita luar biasa. Oke, mungkin sementara itu dulu. Nanti saya tak ngikuti ibadahnya. Mungkin saya mantapkan katekisasi nanti. Terus saya tak ikut roomnya Kak Agatha, banyak belajar. Terima kasih Kak Agatha. Iya, dan nanti boleh hubungin, tadi ada kontaknya. Misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dilayangkan ke Romo. Mungkin tidak saat itu langsung, tapi Romo pasti nanti akan membalas. Oke. Terus nanti kalau saya ada pertanyaan atau apa, saya kasih catatan, nanti saya sharing-sharing sama Kak Agatha, boleh ya? Bahkan kalau punya pertanyaan, kirim ke Romo aja juga bisa. Oke. Ya, Lebih komplit lagi. Kalau aku tuh kan kena di poin-poinnya, aku nggak banyak ini. Tapi Romo Aji, episkop kita, itu jauh lebih komprehensif lagi. Aku dulu juga menjelaskan seperti Romo, panjang kali, lebar kali, tinggi. Tapi berhubung di TikTok ini, karena kan sifatnya interaktif, jangan nanti kayak khotbah jatuhnya. Itu. Ya, malah membosankan ya istilahnya nanti ya. Gitu. Jadi kayak gini kan enak TikTok kan. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Agatha. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti hari apa itu ada ini Rabu malam, malam Rabu atau Kamis malam ya. Rabu terus malamnya itu ada peringatan Dormition, kematian Bunda Maria, dan kita kalau mau tahu seperti apa Bunda Maria itu matinya dan maknanya di dalam tradisi suci gereja, itu bisa kita saksikan. Jadi di gereja itu perayaan orang-orang kudus itu dirayakan. Nah kemarin nonton ya? Ikut ya gereja? Yang hari apa? Sabtu? Durasi, iya, Minggu kemarin Minggu. Kemarin saya ibadahnya Sabtu jam 6 Kak. Oke. Itu peringatan transfigurasi Yesus di Gunung Tabor, Matius 17. Iya. Panjang sekali dan hikmat ya. Iya. Kita dibiasakan mendengar Mazmur itu. Iya. Oh ya, satu lagi. Kebetulan kemarin kan ada baptisan ya Kak. Nah, saya disuruh ikut lihat. Memang dicelupnya 3 kali Kak. Kalau saya dulu di Protestan waktu itu saya SMA ya, tahun 92, itu cuma 1 kali.
Nah, Saya Romo tadi waktu melihat itu ditanya, Romo kenapa tidak satu kali? Nanti pasti dijelaskan. Pasti penjelasannya sama. Iya sih. Ini saya cari di mana itu DeepSeek yang IE itu loh. Nah itu saya ketik-ketik itu ya muncul kok. Kenapa harus 3 kali? Didaki, iya. Ya. Oh. Oke, terima kasih Kak Gata. Dan gini ya, aku kasih tahu, kita ketika ikut liturgi di Ortodoks, setiap minggu itu kita akan mempelajari ini semuanya secara komprehensif. Jadi khotbah atau homili yang diberikan Romo itu bukan tentang motivasi, tetapi tentang perayaan saat itu. Misal memperingati kematian Rasul Paulus, memperingati apa, dan itu akan dijelaskan di situ perayaan-perayaannya. Jadi setiap minggu itu Alkitab itu memang dibacakan dari dulu, dari zaman pertama. Minggu ini khotbahnya apa, minggu depan, minggu setiap hari, bahkan satu minggu kadang kita bisa 3 kali masuk gitu kan ke gereja, karena tidak hanya 1 kali dalam 1 minggu beribadah, seharusnya tiap hari. Iya. Gitu. Dan itu Bapak akan menemukan ajaran-ajaran. Saya kemarin ini pengakuan saya ya. Iya. Beberapa minggu terakhir ini, 1 bulan ini, saya kayak blank. Kenapa? Karena saya telat homili. Saya telat masuk pengajaran dan saya tidak dapat apapun. Makanya bagusnya kalau ibadah itu memang dari awal. Gitu. Iya. Jadi datanglah lebih awal dari sembahyang pagi, sing fajar itu bagus. Iya Kak Gata. Nah, jangan lupa bulan September itu bulannya Kristen, bulannya gereja berdiri itu bulan September. Nah, dan di saat perayaan Paskah juga itu paling besar ya, perayaan terbesar umat Kristen itu adalah Paskah, bukan Natal. Nanti di situ kita banyak sujudnya. Iya. Pasti Bapak bertanya, kenapa hari Minggu tidak sujud, hanya ruku? Iya. Karena Yesus bangkit. Iya. Salam Pak Agus. Tapi nanti pas Paskah, kalian harus merasakan Paskah yang sebenarnya itu mendramakan kembali peristiwa Kristus itu tanpa ada satupun yang tertinggal dari malam sampai besok. Dan kita itu memang satu malam itu kita akan penuh dengan sujud air mata kegembiraan. Iya. Ya, hari Natal itu justru penuh dengan air mata kesedihan. Nah ini harusnya ditanyakan ini. Kenapa Paskah kita gembira, Natal kita sedih? Iya. Karena dia datang sebagai domba. Karena dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Karena dia datang untuk mati. Tetapi hari Paskah, dia mati untuk bangkit. Untuk keselamatan kita. Makanya kebalik, orang pas Paskah nangis-nangis gitu kan. Iya. Paskah itu hari kebahagiaan kita. Itulah hari besar orang Kristen. Paskah, hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan kita. Jangan dikasih tahu, yang sebelah juga nyontek hari kemenangan dari sini. Makanya kenapa orang Kristen 40 hari puasa menyambut kemenangan. Iya. Dan kita di situ akan bersuka cita. Dan kita akan meneriakan seperti ini. Kristus anesti. Kristus telah bangkit, benar dia bangkit. Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Karena ketika Yesus itu bangkit, orang-orang itu berlarian mengkabarkan itu. Dan makanya kemarin saya ditunjukin di aplikasi HP. Ini loh peringatan minggu ini. Iya, emang gitu. Itu kalender. Bapak juga bisa punya kalendernya. Sama kayak orang Bali. Orang Bali itu nggak pakai kalender nasional, tapi kalendernya Bali. Orang Kristen juga pakai kalendernya sendiri.
gitu. Nah, nanti pas pasca itu Yesus itu benar-benar diarak dengan kerandanya. Jangan dikasih tahu, ini yang sebelah juga nyontek. Ya. Baik saya terus terang gini Kak Agatha, sebenarnya jujur ya, kurang lebih 2 tahun terakhir itu saya sudah sempat merasakan seperti apa ya hidup. Jadi saya sampai merasakan gini, saya sudah usia 40 lebih, istri sudah punya, anak punya 2, usaha juga, pokoknya bersyukurlah cukup. Tapi kadang ini saya sempat merasakan kekosongan gitu Kak Agatha. Sampai saya mikir-mikir sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Bagus. Ujung-ujungnya terus nggak tahu, Tuhan itu selalu tuntun. Padahal saya itu sama TikTok, namanya TikTok tuh alergi. Media sosial tidak pernah main, paling cuman WA untuk bisnis, balas itu aja. Iseng-iseng saya nginstal TikTok, terus ternyata muncul itu, pertama si Edis itu, terus ternyata banyak komal, sudahlah saya ikuti pas senggang. Ya ternyata puji Tuhan dari TikTok ini, jujur saya bisa mengenal istilahnya kekristenan yang sejati itu seperti apa. Sampai ketemu sama Kak Agatha ortodok ini, saya bersyukur. Sudah, mungkin ini jalannya, saya harus lebih lagi. Terima. Dan saya teringat khotbah yang apa ya kemarin, satu masa itu loh Kak Agatha. Satu masa itu kalau nggak salah 70 tahun ya hitungannya. Satu masa 70 tahun? Iya. Bukan. Roh Allah itu tinggal di dalam kita tidak lama. Makanya kenapa kita hidup itu sampai 70 tahun. Iya, ya itu Kak. Masa pikir, waduh, makanya kenapa kok banyak orang meninggal usia 80 berapa, 80 berapa. Waduh. Paling jauh itu 120. Kata iya, Ustaz juga gitu. Saya pikir wah ini nanti kalau sudah ini saya kemana nih? Saya terpikir seperti itu Kak Agatha tiba-tiba. Itu bagus ya terpikir seperti itu ya Kak. Bagus. Berarti sebenarnya Tuhan itu sedang menuntun kita tanpa kita sadari. Iya Kak. Jadi kalau kokohan sini mungkin kayak gitu. Sebelum kokoh ada juga kokoh-kokoh yang lain yang gitu. Jadi dia punya semuanya, tapi dia merasa kosong. Hidupnya kayak nggak ada arti. Iya betul. Sering sekali nih yang namanya kalau sebelah bilangnya masa patro. Nah ini yang sebenarnya roh. Jadi roh Bapak itu sendiri menyadari roh Bapak ini hampa. Iya. Kita tuh kayak ini, makanya saya bilang bagus ketika ada orang yang sempat merasakan ini. Kenapa? Kalau dia tidak sempat merasakan ini artinya apa? Dia tidak mengenali dirinya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Allah. Orang yang selalu sibuk dengan pekerjaan itu adalah orang-orang yang rugi. Orang yang tidak sempat mempertanyakan di dalam dirinya sendiri, untuk apakah aku hidup gitu. Iya. Orang-orang itu harus, makanya saya bilang please kalian itu harus 1 hari itu merenung untuk dapat pertanyaan ini. Tapi nggak semua orang. Kenapa? Karena orang sibuk dengan jalannya masing-masing gitu. Dan beruntunglah orang-orang yang seperti kokohan sini sempat kosong, karena saya juga di fase itu. Iya. Banyak orang yang di fase itu, kenapa dia merasa kosong? Karena tanpa kita sadari, roh kita menyadari bahwa kita ini butuh sesuatu. Kita ini Pak Esther tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah kalau firmannya Allah ya, kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal
pelawak ya. Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Bukan Allah Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Boleh baca Yesaya 55 nomor 11 boleh? Dengan apa Allah menciptakan firman-Nya? Saya tanya. Yang mau saya tatar duluan siapa nih? Pak Esra atau si Agatha nih? Saya aja langsung. Oke. Pak Esra belajar dulu di bawah ya. Oke, baik. Pada saat Allah ingin menciptakan, maka Allah berfirman. Mazmur 33, dengar. Dengan berkata pada diri Tuhan. Itu bukan firman. Yang disebut firman itu adalah kalimat, ucapan yang keluar dari Allah. Itu baru kalimah, itu firman. Allah adalah kalam, yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Kalian belajar sama Bang Supa, biar pintar kalian. Oke, thank you siapa ya bilang kalam teman-teman ya. bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya bro ya. Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan kalam dengan kalimah. Saya tanya dulu. Saya tanya. Kalam dengan kalimah sama nggak? Kalam dengan kalimah sama nggak? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kalam dan kalimah sama nggak? Boleh bacakan Yesaya 5 nomor 11? Boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Juma mau mengatakan Allah Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan ke saya? Kalam. Sabar, jangan lari dong. Saya bacakan atau Anda bacakan Matius 4. Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya. Nah, dia saya mau kira lari, dia nggak mengerti nggak ngerti antara firman dan berfirman. Katakan saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Tolong perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Iya. Baca Yesaya 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Boleh nggak? Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor 4. Bawa narasi orang. Saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau malu dong. Saya kan memang mengambil malu dong. Gak malu dong, karena Tuhan saya datang dalam rupa manusia, maka bermulut. Loh, kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala firman. Sabar. Tuhanmu. Jangan menu. Jangan. Dengar, gantian. Ya merah kayak udang, enggak usah kayak gitu. Enggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Allah mau pernah jadi manusia. Ini kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar. Kalau kitab saya jelas yang karena Allah datang dalam karena Allah datang dalam rupa manusia. Kamu tadi mengatakan Allah dengan kalamnya. Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Tadi kamu bilang bedakan antara kalam suara itu dengan sifat. mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Karena Tuhanmu punya mulut. Matius 4 nomor 4, Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11, segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Esra kabur kan?
Bentar. Masih Allah ada dengan Esra di sifat sini, sama. masih ada. Masih ada Esra Allah di dengan sini. Biar sifat tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Adalah satu hakikat. Astagfirullahalazim ya Allah ya Thank you, Karim. ya. Iya iya iya. Allah dengan sifat Allah sama. is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa? Anda Bang? Kristen. Ditanya. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Ya. Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma, Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke? Jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan? Berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam. Apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, inilah, dengan inilah. Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita firman berbicara dari mengenai Allah kitabmu dengan- kan? Matius 4 nomor 4. selesai. Loh iya. Ya iya. Mulut Tuhanmu Kita mengatakan, dulu. Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Baca Matius 4 nomor 4. Berarti Tuhanmu punya mulut. Sekarang Ya. antara mulut Tuhanmu dan firman yang keluar dari mulut Tuhanmu itu sama atau beda? Ayo. Ayo. Apa tuh? Malu. Malu kan? Antara Ya, mulut apa? Tuhanmu, antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, Yesus ini mulut Ya, itu atau tadi, firman? Bang. Yesus ini Bang mulut Juma, atau dan- firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu Oke. sifatnya. Oke? Jadi sifat Oke. Allah Sifat- itu coba, dengar. sebutkan dulu 20 Dengar, sifat Allah, coba. Enggak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu Dengar. wujud. Kita Kalam, mengenal, kita dan lagi membahas roh. antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda bedain membedakan dulu. antara kalam. Bedakan Juma, dulu kalam. Juma. Bedakan dulu Juma, kalam. Juma. Bedakan dulu kalam. Juma, berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, nggak usah ngajarin Asmaul Husna saya. beda. Ini aja dulu. Kamu Lari. jawab antara kalam dan Jangan lari. Ngapain Kamu tidak kau bisa kesana? membedakan nama Ngapain Allah kamu kesana? dengan sifat. Ngapain kau kesana? Bedakan dulu Ngapain? sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dulu Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau membawa ketololanmu. Kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, oh selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda Kan dulu. saya kira Anda Bedakan hebat dulu. loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Kau main membedakan mute. nama dengan Kalau sifat. Loh iya dong. ngapain Jago kau main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain kau main mute kalau gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar lagi- mampu. Loh, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh mana Yesus- sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. lucu kamu ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan
Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya, Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan. Ya, memalukan. Sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya. Mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal. Bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasian Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Tama. Kenapa lonte? Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Ih, lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis minta maaf kayak dulu. Teman-teman lihat ya. Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Ini yang ngajarin. Nah, istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya. Contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in one. Jadinya gitu. Ya, kita ini biasa aja, mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan. Islam pasti nih. Iya. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lonte ya? Wah. Ya. Lontenya Yesus ini. Oh, bukan Bang. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain di Bang? Indonesia Atas naik ke room saya. Itu siapa Bang? Ya. Wow, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta, itu dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Bang, ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang? Anda Islam juga kan? Malu ya? Jangan di-mute, kok di-mute sih? Halo, Anda Islam atau Kristen Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan. Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? Saya Islam. Yo, Anda Saya Islam kok kamu Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam. Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Mbak, Islam. gini, Jadi gimana Mbak, saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan saya, Bang? Waliyadin. Oke, apa Jadi hujatan agama, saya? Apa hujatan saya? Kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lonte apa segala macam. Kok diem aja Bang? Kalau memang, sebentar Bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam semua. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol.
Oh, jangan gitu dong. Jangan di mute, Kan jangan di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebat, berdebatlah dengan baik, cari jalan yang Iya, benar. Bang. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, Bang? Room ibu ini untuk berdebat. Loh, bukan- itu tadi apa, Bang? Bang, Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang ngehujat? Kepalamu di mana? Hah? Lalu aku scrolling TikTok, banyak orang yang menghina-hina pengajaran kekristenan. Jadi mereka, Yesus tuh bukan Tuhan, termasuk yang mungkin nanti yang mau Anda tanyakan Donditan. Ya, mungkin itu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau kalau Donditan denger ya nggak apa-apa juga. Ya kan? Karena begini, dia kan sering tuh bahas orang di podcastnya dengan orang-orang yang tidak belajar. Jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Saya harus katakan begitu. Ya, karena dia tidak mampu dan tidak mau mengundang narasumber yang kompeten. Misalnya jangan jauh-jauh, panutan saya Pak Bambang Nursena, kenapa nggak pernah diundang? Atau jangan-jangan saya? Baru mau nanya, pernah diundang nggak? Pernah diundang nggak? Saya nggak pernah diundang. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi cuman ngeledek-ledek ya? Ya begitulah mainnya kan begitu. Saya itu radikal sekali dalam hal Injilnya Tuhan. Roh Kudus itu mengajar melalui orang. Jadi saya nggak pernah dengar suara atau dapat pengalaman rohani yang gimana itu nggak pernah. Karena latar belakang saya kan bisnis. Ya, saya kuliah itu dulu saya ambil manajemen bisnis. Saya sekarang 21 tahun. Wow. Iya. Jadi mulai dari umur 17 saya mulai masuk kuliah, itu saya belajar bisnis. Lalu tahun lalu saya mulai buat konten. Jadi, karena nenek saya itu ngajarin saya, kalau kamu jadi orang, tujuanmu bukan jadi kaya, tujuanmu adalah berdampak. Kamu tujuanmu bukan untuk menjadi orang yang di atas, tapi tujuanmu adalah orang yang berdampak buat orang. Nah, karena aku latar belakang bisnis, aku literasi orang tentang keuangan, investasi, pasar modal. Karena dulu aku berprestasi di bidang itu. Ya. Nah, aku mulai masuk TikTok tuh, literasi orang tentang itu. Lalu kemudian ada yang nonton tuh, tapi nggak banyak. Ya. Lalu aku scrolling TikTok, banyak orang yang menghina-hina pengajaran kekristenan. Jadi mereka, Yesus tuh bukan Tuhan, termasuk yang mungkin nanti yang mau Anda tanyakan Donditan. Mungkin itu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau Donditan denger ya nggak apa-apa juga. Ya kan? Karena begini, dia kan sering tuh bahas orang di podcastnya dengan orang-orang yang tidak belajar. Jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Saya harus katakan begitu. Karena dia tidak mampu dan tidak mau mengundang narasumber yang kompeten. Misalnya jangan jauh-jauh, panutan saya Pak Bambang Nursena, kenapa nggak pernah diundang? Atau jangan-jangan saya? Baru mau nanya, pernah diundang nggak? Pernah diundang nggak? Saya nggak pernah diundang. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi cuman ngeledek-ledek ya? Ya begitulah mainnya kan begitu. Itu kan dia banyak tuh Jaslyn, orang-orang yang mengaku mualaf yang cerdas-cerdas itu, ya mereka bilang mengakunya cerdas gitu kan. Oh, Yesus tuh bukan Tuhan, Yesus itu hanya nabi. Alkitab tuh sudah dirubah, sudah dipalsukan, Yesus tidak tersalib dan lain sebagainya. Saya dulu jujur saja, saya nggak terima dengan itu bukan karena saya sudah mengerti Tuhan, tapi karena ego. Agama saya nih diginiin. Saya masih mental kadrun dulu. Saya nggak terima nih diperlakukan begini. Maka saya buat saat itu juga saya hapus konten saya tentang keuangan dan lain sebagainya. Saya ganti profil dan nama saya. Lalu kemudian saya buat video, saya malam itu juga belajar tentang Tritunggal. Wow. Malam itu juga. Malam itu saya belajar Tritunggal, saya langsung buat video malam itu juga. Besoknya video saya langsung ditonton 30.000 orang. Nah, itu kan biasa ya, orang seperti itu semangatnya dibakar. Mulai saat itu saya buat konten terus sampai sekarang. Itu tuh ya kenapa kepikiran Tritunggal saat itu? Karena yang diserang Tritunggal waktu itu. Tuhan kalian tuh 3. Mana yang bapak, mana yang anak? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuh biasa yang sering familiar ya. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Nah, waktu itu saya juga masih gelabakan buat menjawab itu karena saya belum belajar. Tapi lama-lama proses itu mematangkan kita dalam berargumen. Sampai sekarang saya melayani. Mungkin di sini biar penonton juga tahu ya, apa sih sebenarnya Tritunggal? Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang esa. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. 1 Korintus 8:6
bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Sang Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berurusan seperti fitnah orang-orang abad ke-7. Anda tahu maksud saya? Yang mengatakan ada 3 Tuhan diikat jadi satu, atau satu Tuhan dibagi-bagi jadi 3, bukan. Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang esa, Allah yang satu. Tetapi bagaimana Allah yang satu itu dijelaskan melalui Tritunggal. Allah yang esa, Allah yang hidup adalah Sang Bapa, dan di dalam dirinya dia memiliki firman, yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti dia menjadikan terang oleh firman. Karena berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Berarti Sang Bapa selain memiliki firman untuk menjadikan segala sesuatu dengan berfirman, dia memiliki roh, yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Roh inilah Roh Kudus, Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa bersama firman-Nya, bersama dengan rohnya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal. Firman itu disebut anak. Kenapa disebut anak? Karena firman itu terkandung di dalam Bapa. Dia tidak pernah berada di luar Bapa, tapi di dalam Bapa. Dan ketika Bapa ini melakukan segala sesuatu itu melalui firman-Nya. Apa yang didengar Musa? Firman Tuhan. Apa yang didengar Abraham? Firman Tuhan. Apa yang didengar para nabi? Firman Tuhan. Artinya Bapa yang tak kelihatan, yang tidak terhampiri itu mewahyukan dirinya ke dunia ini selalu melalui firman-Nya. Kalau di Perjanjian Lama firman itu dalam rupa-rupa penampakan, dalam bentuk suara, maka apa susahnya di Perjanjian Baru itu firman menjadi manusia. Dan itulah Yesus Kristus. Jadi Bapa, Anak, atau firman-Nya sendiri yaitu Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, dan rohnya sendiri yang adalah Roh Kudus, itulah Tritunggal. Yang berbicara tentang bagaimana Allah kita yang hidup. Allah kita yang hidup adalah Sang Bapa yang mencipta dengan firman-Nya, menghidupi dengan rohnya yang kudus. Jadi ini menjawab semua kekeliruan orang tentang sangat jelas banget itu Tuhan kita kan. Orang-orang selalu bilang, oh Tuhan kalian itu 3. Nah itu saya waktu itu tidak terima. Tapi justru semakin saya pelajari tentang Tritunggal, ada makna spiritual yang dibentuk di sana. Bahwa Tritunggal itu bukan sembarang, bukan hanya konsep teologi, tapi ada makna spiritual di dalam. Bahwa kasih dinyatakan oleh Bapa, keadilan dinyatakan oleh firman-Nya yang hidup, dan kebenaran dimeteraikan oleh rohnya yang kudus. Itulah kesan langsung viral ya. Begitu. Luar biasa. Ya, bagus banget ya. Luar biasa. Jadi selama ini belajarnya tuh semua, ya maksudnya belajar otodidak, saya belajar otodidak sendiri. semua. Bertobatnya karena apa? Ya karena keprihatinan saya aja sih sama anak-anak muda. Saya paling menentang anak-anak muda yang liberal dan orang-orang anak-anak muda yang liberal dan juga menganut postmodernism. Waktu itu tuh pemicunya selain itu apa gitu? Pasti ada seseorang yang ya anak-anak muda yang liberal itu masih sekitarnya Elia gitu. Ya, saya itu radikal sekali dalam hal Injilnya Tuhan. Bagus ya. Supremasi. Makanya banyak orang yang membuat oh Elia itu terlalu mungkin terkesan sombong karena apa? Hanya Kristen aja yang benar buat dia, nggak ada yang lain. Ya karena memang itu yang benar. Kamu mau tawarkan saya apa? Ya. Ada teman saya yang pernah berkata begini, kamu itu sebenarnya jahat, tahu gak? Kenapa saya jahat? Kenapa hanya Tuhanmu yang kamu aku yang benar? Kenapa kami ini berarti menurutmu nggak selamat? Justru karena saya kasihan sama kamu, maka saya injili kamu. Kamu boleh nggak kasih satu aja dari agama manapun yang bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh Kristus saya? Satu pun nggak ada kan? Kamu bisa nggak kasih satu pribadi yang telah mati dan bangkit selain Yesus? Ya. Nggak ada. Coba kamu kasih satu yang lebih bijaksana dari Yesus kami. Coba hukum yang paling agung di luar Kristus ada nggak? Kalau kamu mungkin buat jahat, balas jahat apa itu udah biasa di agamamu. Tapi itu tidak berlaku bagi kami. Bahkan Tuhan kami mengatakan musuh harus dikasihi. Ada nggak yang lebih agung dari sini? Kalau kamu bisa tunjukin, saya mengakui itu. Jadi kalau saya begitu mengagungkan Tuhan saya dan saya memberitahu ini kepada kamu dan kamu sakit hati, itu kebodohan kamu. Melayani Tuhan, pelayan itu ya budak. Iya, benar. Ya kan? Kenapa hamba Tuhan lebih kaya daripada jemaatnya? Sebenarnya begini, kekayaan itu tidaklah suatu hal yang salah. Mau orang kaya sih, mau hamba Tuhan juga kaya, nggak apa-apa. Tapi kesederhanaan orang itu yang penting. Justru kesederhanaan itu diukur ketika dia punya sesuatu. Benar. Tuhan Yesus punya semuanya. Kita bisa mengatakan dia sederhana karena dia tidak menganggap kepunyaannya itu.
Ketika dia seharusnya bisa berkata, aku bisa hancurkan bumi, tik. Aku bisa membuang kamu, menciptakan yang baru. Seharusnya dia bisa berkata seperti itu. Tapi karena kasihnya, dia menjadi sederhana oleh hal-hal itu. Dia datang menjadi manusia. Makanya dalam Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah pertanyaannya, kenapa hamba Tuhan lebih kaya daripada jemaatnya? Kalau mereka kaya ya silakan saja. Tapi gaya hidup yang hedon, pamer, ya kan, mereka pergi jalan-jalan ke sini, apa pamer, posting, apa segala macam. Itu kan menyandung jemaat-jemaat yang tidak dapat makan, masih susah makan, misalnya begitu. Ya itu yang nggak boleh. Kalau saya personally nggak senangnya tuh kalau udah kayak begitu, gaya hedonnya ditunjukin terus pakai ayat-ayat di bawahnya itu membenarkan tuh. Ya. Kayaknya munafik sekali ya gitu ya. Ya saya tidak itu salah atau enggak sih? Saya juga bingung gitu. Itu salah. Jadi begini, orientasi atau tujuan manusia untuk hidup di dunia ini bukan untuk kemakmuran itu. Makanya Injil kemakmuran adalah Injil yang paling bodoh sepanjang sejarah. Jadi orang-orang yang menganut Injil atau teologi kemakmuran itu sedang di dalam pengawalan serigala yang buas. Makanya kalau misalnya populer sekali. Gembalanya ngomongnya kemakmuran, berkat kemakmuran mulu, tinggal semuanya udah. Gereja itu adalah tempat di mana dosa kita ditelanjangi. Kalau itu malah ditutupi, kemudian diajarkan ikut Tuhan, kamu pasti diberkati, kamu pasti, Tuhan nggak pernah menjanjikan pasti begitu. Lalu kamu siapa? Kamu pasti begini, kamu pasti begini, kamu pasti begini. Nah, itu mulai tidak sehat. Yang ada kita harus pikul salib ya. Harus begitu. Tiap hari. Ya, jadi apakah hamba Tuhan boleh kaya? Boleh-boleh saja. Tapi dia memanfaatkan karena gini, kekayaannya itu pun bisa didapatkan karena kasih jemaatnya. Tapi apakah dia menggunakan kekayaannya itu untuk menolong sesamanya? Dia kan tentu sudah punya hikmat ya. Harusnya uang yang digunakan untuk membeli barang yang seperti apa misalnya bisa dipergunakan untuk apa. Memang itu haknya dia. Tapi kasihnya dan nuraninya harusnya menuntun dia untuk berbuat yang lebih berdampak bagi kemuliaan Allah, bukan untuk kesenangan dirinya. Apalagi dengan kalau kita tahu tentang buah-buah roh kan harusnya kita harus punya self control. Iya, penguasaan diri dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kekayaan itu tidak salah, tapi bagaimana kita menggunakan itu dan mendapatkan itu yang penting untuk diketahui. Karena dari ketika orang punya sesuatu, disitulah kesederhanaannya diuji. Benar. Kalau dia nggak punya apa-apa, gimana dia bisa dikatakan sederhana? Orang yang mengatakan ketika kamu memberi kamu akan diberkati, kamu akan lebih banyak mendapatkan. Dibuka. Memang ada ayat Alkitab yang berkata orang akan menuai sebanyak apa yang dia tabur. Ya, itu benar ya. Tapi itu benar. Tetapi begini, apa pentingnya kamu memberi kepada Tuhan lalu kamu berharap lebih banyak sedangkan kamu mengembalikan apa yang sebenarnya bukan milikmu? Yang namanya itu kan tidak sopan ya. Saya mendapatkan semua yang di tangan saya itu kan atas perkenanan Tuhan. Benar. Ingat loh, tidak semua Tuhan izinkan orang yang memperoleh segala sesuatu, belum tentu dia izinkan untuk menikmatinya. Banyak orang punya banyak duit, banyak babu, dan lain sebagainya, tapi belum tentu ya Tuhan izinkan menikmatinya. Jadi semuanya adalah memang anugerah Tuhan. Jadi kalau kamu memberi, jadi ketika pendeta berkata seperti itu, lalu orang berbondong-bondong dengan maksud yang sama, dia memberi semuanya kepada pendeta dengan harapan pendetanya kenyang, dianya tidak kenyang. Nah itu kalau kayak gitu salahnya pendetanya atau jemaatnya tuh? Ya itu salah pendetanya. Ya, dia menuntun jemaatnya untuk memberi kepada pendetanya dengan motivasi yang salah. Benar. Padahal prinsip memberi itu 2 Korintus 9 ayat 7, berilah menurut kerelaan hatimu, bukan dengan paksaan, bukan dengan motivasi yang lain-lain. Benar. Jadi siapapun memberi, silakan dia memberi menurut takarannya kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntun oleh hati nuraninya. Berarti selama ini nih jemaat banyak yang dibodoh-bodohi. Jadi ketika kamu harus beri sekian, kamu dilipat gandakan apa segala macam, dia tidak diajarkan prinsip memberi yang benar. Karena memberi itu adalah kesadaran kamu sejauh mana syukurmu kepada Allah. Kalau kamu memberi dengan berharap banyak kembali, itu berarti kamu tidak mencintai Kristus. Tapi kamu mencintai apa yang kamu punya agar kamu berharap lebih banyak lagi dapatnya. Tapi kalau kamu memberi banyak buat Kristus karena kamu tahu bahwa dia telah berkorban bagi kamu, itulah cinta yang sejati. Sebagaimana Allah Sang Bapa telah memberikan putranya yang adalah kekayaannya yang terbesar kepada dunia ini sebagai tanda cinta. Maka kita pun harusnya begitu. Persembahan yang hidup adalah hidup kita. Penyembahan yang hidup adalah hidup kita. Roma 12. Benar. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Itu harusnya yang benar. Dan kita
harus berproses menuju itu. Bahkan saya pun, ucapan itu berlaku buat saya juga. Itu mengevaluasi saya, bagaimana saya melayani Tuhan, apa sebenarnya motivasi saya melayani Tuhan. Kita harus berkaca seperti itu, agar jangan orang lain kita lihat kesalahannya, kita sendiri nggak tahu kesalahan kita apa. Itu ya, makanya dibilangin jangan yang ada balok tuh balok di mata orang, sedangkan balok di matamu tidak kamu. Itu memang penting. Semua pelayan Tuhan itu harus mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dia sudah di tahap mana? Apakah dia sudah terlalu jauh, atau dia memang sendiri jauh dari Tuhan, atau dia memang sendiri bagaimana dengan Tuhan? Sebenarnya pendeta itu, gembala itu kan tahu ya, maksudnya mereka kan belajar teologi. Bagaimana kalau mereka tuh menyesatkan jemaat-jemaatnya tuh kan tidak baik. Itu kenapa mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka? Semuanya itu tergantung hatinya. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati setiap orang tuh berbeda-beda. Mau pendeta, mau bukan pendeta, ada yang mencintai uang, ada yang mencintai ketamakan, ada yang mencintai kecemaran, ada yang mencintai kepahitan dan lain sebagainya. Itu ada. Jadi semua tindakan yang orang lakukan itu terlihat dari hatinya. Sebenarnya kalau kayak begini, kita sebagai pengikut Kristus, perlu nggak sih kita ke gereja kalau misalnya gembalanya kayak begitu? Perlu ke gereja, tapi jangan ke gereja yang seperti itu. Oke. Kita harus berdiakonia, berkoinonia, bermarturia. Kita harus menjadi saksi. Penulis surat Ibrani berkata, jangan kamu membiasakan untuk menghindari pertemuan-pertemuan jemaat. Kita harus bersekutu agar kita mengerti kasih Allah yang adalah relasi dinyatakan dalam persekutuan. Ya, benar. Kan kita gereja itu tubuh, bukan individu. Itu universal. Kayak mempelai perempuan itu bukan hanya satu. Mempelai perempuan adalah seluruh gereja semesta dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ya harusnya saling mengkoreksi. Cuma sekarang ini ketika kita bernarasi seperti ini, ada orang-orang yang saya tidak tahu entah alasan apa mereka mengatakan, wah kamu kenapa berkata seperti itu, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh begini. Apakah dengan mengatakan sampah itu kotor saya menghakimi? Enggak. Apakah dengan mengatakan bahwa kotoran itu bau itu saya menghakimi? Enggak. Jadi ketika ada pengajaran yang tidak sesuai dengan mandat Kristus, lalu saya nyatakan bahwa itu salah, apakah saya sedang menghakimi? Enggak. Kadangkala orang mengatakan, oh kamu berhak menghakimi, itu karena ketidakrelaannya untuk melepas apa yang dia anggap benar padahal salah. Jujur aja. Iya, benar ya kan? Iya. Jadi banyak orang ketika saya mengatakan hal seperti ini, lalu wah kamu nggak boleh harusnya begitu, kamu begini. Padahal dia sendiri tidak mau mengkoreksi dia seperti apa. Saya pun begitu. Ya, karena memang banyak pandangan teologi, tapi kan semuanya kita tahu sebatas mana kita mengujinya kan? Begitu. Kenapa Kak Elia nggak mau ngambil sekolah teologi ya? Saya rencananya ada mau ngambil sekolah teologi, tapi saya harus menyelesaikan ini dulu. Gitu. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengusulkan saya, dan saya dimuridkan oleh mereka memberi saya usul demikian. Tapi kan semua harus diselesaikan tertib ya, satu persatu. Ini sekolahnya masih lama? Apa kuliahnya masih lama? Ya sekitar 3 tahun lagi. Karena begini, penginjilan saya membuat saya dalam tanda kutip terlunta-lunta. Jadi saya 4 kali pindah kampus. Oh, iya, karena saya di kampus yang ini dipersekusi. Oh, di kampus yang karena ini dilemparin. Karena ini? Iya, karena ini. Wow, sampai mempengaruhi. Ya, mempengaruhi, tapi juga, itulah harga yang harus dibayar. Oh, ternyata mereka nonton juga. Mereka nonton juga. Oh. Bahkan dosen saya sendiri menyerahkan saya loh. Wow. Dia yang bocorin identitas saya. Ini saya tak perlu sebut, tapi kalau Anda tonton, percaya Yesus. Iyalah, percaya dong sama Yesus, harus. Berkau diampuni gitu ya. Kenapa nggak sekaligus aja ngambil teologi sambil berjalan? Waktunya, manajemennya itu yang susah. Iya. Itu karena saya berpikir begini, saya tidak tahu kapan saya mati. Ya. Jadi saya harus sekolah sambil melayani Tuhan. Ya. Kita nggak tahu kan? Ya, itu benar. Kapan kita mati gitu. Jadi saya memaksimalkan waktu. Elia ini kelihatannya nih on fire terus nih. Gimana cara fire itu terus berapi-api terus ya terus nyala? Kamu harus melalui penderitaan. Jadi penderitaan itu yang terus. Penderitaan itu yang membuat gini. Ketika saya menderita, nggak ada yang diam dengan saya. Ya. Hanya Tuhan. Ketika saya harus lari ke sini, saya harus pergi ke sini. Memang ada orang pertolongan yang Tuhan berikan melalui orang-orang, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya saya hadapi. Saya hanya berharap kepada Tuhan saja. Saya hanya bilang, Tuhan saya begini, bukan karena saya melakukan hal yang jahat. Saya bukan, I'm not criminal. Saya bukan penjahat. Tapi karena namamu, aku merasakan ini,
Dan ini sesuai dengan apa yang engkau sudah nyatakan. Berbahagialah kamu yang ditolak oleh karena namaku dan lain-lain. Aku malah disebut berbahagia. Apakah aku tidak bisa oleh karena iman tetap harus menyala karena janji itu? Jadi kenapa tetap on fire dan lain sebagainya? Itu bukan karena saya yang gimana, tapi itu karena kasih karunia Tuhan menetapkan bara api itu dalam hati kita. Karena apa? Karena kalau saya tidak on fire lagi, artinya saya menghilangkan pengalaman saya dengan Tuhan. Apa yang saya lalui. Saya memang tidak sempurna, tapi saya merasakan bahwa Dia itu hidup. Makanya saya bilang, mengetahui Tuhan dengan mengenali Tuhan itu dua hal yang berbeda. Beda. Mengenali Dia adalah mengalami Dia. Saya tidak mengalami penglihatan yang gimana gitu ya, tapi saya harus berjalan sendiri. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan. Bahkan saya berani mengatakan saya rela mati demi Tuhan meskipun saya tidak sempurna dalam perlakuan saya dalam hidup ini. Tapi mulut saya berani mengaku seperti itu. Itu pasti bukan dari daging saya, tapi dari roh yang ada di dalam saya yang diberi oleh kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena hasil usaha saya bisa berapi-api, tapi karena Tuhan masih berkenan, Tuhan bermurah hati, dan bahkan lebih jauh Dia berbelas kasih kepada saya yang hina, yang tidak berguna. Saya mengatakan saya tidak berguna, tapi bejana yang bagaimanapun di tangan Tuhan bisa menjadi periuk yang indah. Kalau Dia mau dibentuk. Yang penting mau dibentuk. Tergantung di tangan siapa kan. Kan Dia potternya kita. Betul. How much time in a day you spend time with the Lord? Sorry, aku bingung bahasa Indonesia. Udah tahu, oke. Berapa banyak waktu yang aku habiskan dengan Tuhan setiap hari? Nggak tentu. Karena saya begini, karena kadang saya tiduran aja gitu kan, saya scroll TikTok, lihat orang yang membara, berapi-api, tapi semangatnya melawan Yesus. Saya bisa nangis 2 jam. Saya bisa sampai gitu-gitu. Karena aduh kasihan banget nih orang gitu. Kadang saya melihat hal yang sedikit menyentuh aja, saya jujur aja sama Tuhan. Kadang saya berdoa tuh sambil tiduran, tapi saya sambil menangis. Saya nggak tahu, saya selalu menangis. Karena mungkin Elia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Bukan masalah karena saya merasakan apa yang Tuhan rasakan, tapi saya berpikir, I'm standing here, saya berdiri di sini, itu karena Dia ada, gitu loh. Makanya saya katakan, bagaimana caranya kamu bisa teguh di dalam iman? Kamu harus dibakar. Emas itu semakin murni ketika dia dibakar terus-menerus. Maka ketika saya mendapatkan penganiayaan, saya diperlakukan tidak adil, saya diolok-olok, saya dihina dan lain sebagainya, saya bilang sama Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, ini adalah caramu memurnikan saya. Kalau tidak itu saya lalui, tidak mungkin saya punya iman seperti yang sekarang. Untuk bisa bertahan kan? Gak bisa semua orang bertahan. Makanya pertahanan saya itu karena kasihnya Tuhan. Jadi berapa banyak yang saya habiskan setiap hari sama Tuhan itu nggak tentu. Kadang saya mendoakan pokok tertentu singkat saja, nggak lama-lama. Kadang saya perjamuan sendiri, gitu. Tapi selalu involve Tuhan dalam kehidupan Elia sehari-hari. Mungkin lagi lihat TikTok tapi sambil ngobrol sama Dia gitu ya. Ya kadang selalu diingatkan. Enggak yang tiap hari Tuhan mulu begitu. Lihat apa Tuhan, enggak. Iya. Tapi ada waktunya. Iya. Kadang dibicarakan oleh Apologi Kristen bersama dengan beberapa penanya, termasuk Juma ya. Di video tadi kita sudah dengarkan apa yang mereka bahas, apa yang mereka bicarakan, dan tentunya banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita dalam hal ini ya, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita ya, memberikan kita pengertian baru tentang agama Kristen dan agama Islam. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Apologi Kristen di video tadi menjelaskan banyak poin ya. Kalau kita dengarkan ya, lagi-lagi menjelaskan tentang Yesus Kristus sebagai Sang Firman ya, menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus, yang menjelaskan tentang kenapa Yesus harus datang ke dunia ini, menjelaskan tentang bagaimana manusia ditebus oleh Tuhan, dan poin-poin lainnya yang mereka bicarakan dan mereka bahas panjang lebar di video barusan. Ya, sekali lagi kita sudah dengarkan secara bersama-sama, dan setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar.
tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, dan juga terus bantu tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya supaya channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita. Mari kita tetap semangat dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kiranya video ini memberkati kita, karena saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan, dan kiranya pertolongan perlindungan Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Semoga doa-doa kita senantiasa dijawab oleh Tuhan dan semua kerinduan kita terkabulkan. Dan jikalau saat ini kita dalam berbagai persoalan, ya, saya berdoa supaya saudara sekalian mengalami jawaban dari pergumulan saudara dan tetap bersuka cita. Nah, salam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.